Mbak Titi, hari ini jadwal pembacaan putusan atas uji materi batas usia Capres-Cawapres dirilis dan isu bahwa MK akan mengabulkan permohonan itu kan semakin kencang. Apakah itu hanya spekulasi liar atau proses sidang selama ini yang diikuti oleh Perludem juga menunjukkan MK punya kecenderungan akan mengabulkan uji materi ini? Ya, dinamika yang berlangsung akhir-akhir ini seperti deja vu ya, Mbak Sylvia. Karena di dalam pengujian undang-undang pemilu terkait dengan sistem pemilu, itu juga kan teori konspirasi dan spekulasinya luar biasa. Putusannya belum dibacakan, sudah ada yang menskenariokan 6-3 dan seterusnya. Jadi alih-alih yang terjadi saat ini, yudisialisasi politik di mana hakim dan pengadilan ditarik masuk untuk memutuskan persoalan-persoalan politik, tetapi juga di saat yang sama terjadi politisasi yudisial. Jadi bagaimana yudisial kita, kehakiman kita, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, dibawa di dalam pusaran politik praktis dan seolah-olah MK menjadi penentu begitu. Dan itu bahaya sekali menempatkan legitimasi atas sesuatu yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi jangan sampai kemudian situasi hari ini mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi yang perannya di pemilu kita masih akan sangat panjang dan banyak. Nanti perselisihan hasil pemilu juga akan diselesaikan oleh MK, Pileg, Pilpres. Perselisihan hasil pilkada juga akan diselesaikan oleh MK. Terbayang tidak kalau spekulasi seperti ini menggambarkan seolah-olah putusan Mahkamah Konstitusi dalam RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, itu bocor. Jadi misalnya ada yang mengatakan ini sudah 5-4 begitu ya, lalu ada 4-1-4. Ini kan tendensi bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang mestinya betul-betul mandiri, independen, itu tidak steril dari kebocoran-kebocoran informasi yang itu bisa mengganggu kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Nah, yang kedua, saya sendiri masih percaya pada Mahkamah Konstitusi dan memang kita harus lekatkan kepercayaan itu karena ini pertaruhan kredibilitas MK yang perannya di pemilu sangat besar. Bayangkan undang-undang pemilu itu adalah undang-undang terbanyak yang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan bahkan menjadi landmark decision atau putusan yang mengubah lanskap ketatanegaraan kita soal sistem pemilu, soal penyelesaian perselisihan hasil, penataan daerah pemilihan dan seterusnya. Nah, jangan Oke. sampai kemudian di putusan ini Mahkamah Konstitusi tergelincir mengubah sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya, itu menjadi seolah-olah otoritas MK menyatakan soal umur. Ya. Pertama, ini kan memang ada beberapa klasifikasi permohonan, Mbak Zilvia. Satu yang meminta agar umur itu diturunkan. Ada yang meminta 35, ada yang meminta 25, ada yang meminta 21, ada yang meminta 30. Tetapi juga ada yang meminta persyaratan pengecualian selain Oke. umur. Pernah menjadi penyelenggara negara atau pernah menjadi kepala daerah provinsi atau kepala daerah kabupaten kota. Nah, persoalan tadi itu tidak ada isu konstitusionalitasnya. Karena kalau kita kembali ke konstitusi pasal 6 ayat 2 itu disebutkan syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan kalau kita melihat histori pembahasan perubahan undang-undang dasar, itu disepakati oleh para pengubah undang-undang dasar soal umur dan persyaratan soal kewarganegaraan, Oke. mampu secara jasmani rohani, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain begitu dari negara lain. Itu semua selain dari itu diatur dengan undang-undang karena itu menjadi legal policy. Nah, Baik. deklarasi-deklarasi lalu kemudian misalnya berbagai alat peraga yang sudah terpasang, itu sesungguhnya mendiskreditkan Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah ini Hmm. Mahkamah Konstitusi ini sudah bocor. Ya. Putusan-putusan yang tadi dispekulasikan itu sudah akan menjadi putusan tanggal 16. Bagi saya Oke. itu berbahaya sekali. Kita Baik. membawa Mahkamah Konstitusi dalam politisasi yudisial dan bagian dari politik praktis yang mestinya itu tidak terjadi karena Mahkamah Konstitusi akan sangat punya peran besar dalam pemilu kita. Bayangkan kalau orang tidak percaya Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan nanti perselisihan hasil pemilu, hasil pilkada, dan terutama pilpres. Itu akan sangat buruk bagi masa depan pemilu kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.